datang di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Ya, damainya beserta kita. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau pada hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya. Bapak Ibu, dosa membuat kita jauh dari Allah, sumber hidup. Karena dosa kita terjebak di gurun kehidupan dan sesat dan kehilangan arah, bahkan menemui jalan yang buntu. Apalagi di dalam krisis hidup yang tak menentu. Namun Allah tidak tinggal diam. Dia segera menolong. Melalui Yesus Kristus yang hadir bagaikan oase. Umatnya disegarkan oleh kehidupan yang memulihkan, mendamaikan, dan menenangkan. Wahyu 21 yang ke-6 menyatakan demikian. Firman-Nya lagi bagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Tuhan yang Maha Baik, di hadapan-Mu kami datang dalam penyesalan, memohon belas kasihan, memohon pengampunan atas segala dosa yang kami lakukan, sengaja maupun tak disengaja, sadar atau tak kami sadar. Tuhan, kami orang berdosa, ampunilah kami.
sucikan kami, layakkan kami untuk beribadah bersama pada saat ini. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita mengaku dosa dan dengan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita nugrah yang tertulis dalam Ibrani 11 yang ke-22 demikian. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Syukur pada Allah. Cinta selalu untuk
amat kasih turunku sedang celah, tak mau dapatkan air yang segar. Tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Hidup pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku, minum pada
Mari kita bersama berdoa untuk memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Dan kami pun bersyukur karena saat ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk bersama boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir dan berkarya di dalam hati kami, menolong kami agar dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Karena itu, di hadapan-Mu kami merendahkan diri, membuka hati, memohon Tuhan berkenan berbicara, berkarya dalam hati kami, dan kami mengarahkan fokus perhatian kami hanya kepada Tuhan. Dan biarkan apapun mengalihkan perhatian kami dari Engkau, ya Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka Alkitab kita. Bacaan pertama akan kita baca dari Keluaran 17 ayat 1 hingga 7. Keluaran 17 ayat 1 hingga 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persembelihan ke tempat persembelihan sesuai dengan titah. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan menembaki aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jika kau
sampai dengan 11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 yang berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga oleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes dalam Yohanes 4 ayat yang ke-5 sampai 21, dilanjutkan ayat 34 sampai 42. Yohanes 4 ayat yang ke-5 sampai 21, dilanjutkan ayat yang ke-34 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena di situ ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria dan menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam diri, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu,
aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan yang mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan, orang-orang yang berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbagai setiap kita yang mau merenungkannya, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Disegarkan air kehidupan. Bapak saudara kasih Tuhan, akhir-akhir ini ada satu kata yang begitu populer, sering diucapkan oleh kaum muda, yaitu satu kata yakni healing, atau kalau diterjemahkan itu berarti pemulihan. Minta tolong dibantu diklik. Nah, saudara, menarik bagaimana anak-anak muda sering menggunakan kata healing ini dalam berbagai konteks untuk melukiskan atau menggambarkan situasi mereka, menggambarkan kondisi mereka. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang baru saja menyelesaikan tanggung jawabnya, menyelesaikan banyak sekali tugas, menyelesaikan ujian akhir semester, lalu mereka berkata, wah, saya butuh healing. Ada yang bekerja karena begitu banyak beban, ada banyak tekanan, banyak tuntunan, target yang harus dipenuhi. Tidak jarang anak-anak muda ini kemudian berkata, yuk kita pergi healing. Jadi Bapak kalimat ini selalu dijaga dari anak muda untuk menggambarkan bahwa mereka sedang dalam satu situasi yang tidak baik-baik saja, dan mereka butuh healing supaya mereka bisa menemukan kesegaran kembali, supaya mereka bisa menemukan semangat kembali untuk menjalani keseharian mereka. Dan biasanya kata healing itu dianggap identik dengan satu kata, yaitu pergi berlibur. Makanya mereka selalu bilang, saya mau pergi healing, pergi berlibur. Nah Bapak Ibu, ketika saya mencoba merenungkan fenomena ini, saya kemudian menyadari
tidak memberikan sebuah gambaran kepada kita, kalau diklik, bahwa ada begitu banyak orang saat ini yang sedang mengalami yang saya sebut sebagai kekeringan secara rohani, secara mental, sehingga pada akhirnya mereka butuh dipulihkan. Nah, kenapa mereka bisa mengalami kekeringan seperti ini? Ada banyak alasannya. Tetapi kan tidak ada dua yang saya temukan. Yang pertama, tidak jarang seorang mengalami kekeringan karena dia menghadapi berbagai macam penolakan. Penolakan dari lingkungan sekitarnya, ataupun juga penolakan dari orang-orang yang dia temui. Tidak jarang penolakan itu membuat seseorang merasa terluka, merasa tidak berharga. Lalu kemudian timbullah emosi negatif di dalam dirinya, rasa tidak percaya diri, rasa putus asa, curiga, dan lain sebagainya. Beberapa orang juga merasa butuh healing karena mereka sedang mengalami kekeringan yang disebabkan oleh berbagai pergumulan, oleh kegagalan-kegagalan yang membuat mereka berkata bahwa saya memang tidak akan pernah sukses. Saya ini memang dilahirkan untuk gagal. Semua kegagalan itu disebabkan karena saya. Dan pada akhirnya orang seperti ini tidak lagi mampu menjalani hari-hari dengan penuh pengharapan. Nah, walaupun pengalaman negatif, peristiwa negatif seperti ini, sadar atau tidak, ketika terjadi berulang-ulang kali, akan menumbuhkan emosi negatif, akan menumbuhkan rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, ataupun juga bahkan dendam, kecurigaan, dan seterusnya. Dan ketika emosi negatif itu terus dipupuk, pada akhirnya membuat kita akan menjalani hari-hari kita tanpa pengharapan, tanpa sukacita, tanpa semangat, karena kita merasa bahwa hidup ini tidak ada yang baik. Nah, Bapak, yang menarik adalah ketika saya membaca Yohanes pasal 4, ternyata situasi seperti ini sedang dialami oleh perempuan Samaria. Bapak, perempuan Samaria dalam Yohanes pasal 4, kalau kita perhatikan percakapan yang terjadi antara dia dengan Tuhan Yesus, tampak jelas bahwa perempuan itu sedang tidak baik-baik saja. Kenapa dia tidak baik-baik saja? Alasan pertama, karena hidupnya itu begitu lekat dengan penolakan. Alkitab katakan dia seorang Samaria. Pada ayat yang 9 dikatakan bahwa orang Samaria itu tidak bergaul dengan orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria ini masyarakat kelas 2. Mereka berkata bahwa kalaupun tidak ada orang untuk kupilih jadi pasangan di antara kaum sebangsa, aku tetap tidak akan memilih orang Samaria. Jadi bagi orang Yahudi, orang Samaria ini adalah masyarakat kelas 2. Sehingga orang Samaria sering mendapatkan penolakan karena identitas mereka sebagai seorang Samaria. Jadi Bapak Ibu, perempuan ini mengalami penolakan karena identitas sebagai kesukuannya, yaitu sebagai orang Samaria. Ditambah yang kedua, wanita ini juga mengalami penolakan karena status pernikahannya. Bayangkan Bapak Ibu, dia menikah 5 kali, dan yang sedang dia jalani, hubungan yang sedang dia jalani adalah hubungan tanpa ikatan pernikahan. Kita semua tahu orang Yahudi sangat membenci yang namanya persinahan. Jadi bisa dibayangkan seorang yang diketahui masyarakat dia sedang menjalin hubungan haram, maka kita bisa membayangkan betapa kerasnya respon masyarakat kepada perempuan ini. Tidak heran Alkitab katakan dia mengambil air ketika jam 12 siang. Biasanya orang mengambil air dalam kelompok berombongan. Perempuan itu mengambil air seorang diri. Kenapa? Karena dia sadar siapa dirinya. Orang menolak dia bukan hanya karena status kebangsaannya saja, tetapi orang juga menolak dia karena status pernikahannya tidak jelas, karena hubungan haram yang tengah dia jalan. Ditambah Bapak Ibu, perempuan itu juga mengalami kepahitan. Kenapa? Karena dia mengalami kegagalan. Paling tidak, kegagalan dalam mencari pernikahan. Bayangkan bahwa bukan cuma gagal sampai 5 kali. Saat kemungkinan wanita itu pada akhirnya takut lagi untuk bicara pernikahan. Bahkan dia punya keraguan terhadap institusi pernikahan. Karena itu Alkitab katakan, pria yang tinggal bersama dengan dia bukan
Tuhan tidak menggambarkan ada rasa haus di dalam dirinya akan cinta kasih. Jadi menarik, dia tidak lagi percaya pada institusi pernikahan, dia tidak lagi percaya dengan cinta, tetapi rasa pada sisi yang lain dia punya rasa haus akan cinta kasih sayang yang membuat dia butuh kehadiran seorang pria di sisi. Sehingga pada akhirnya dia menjalin hubungan tanpa status. Jadi Bapak Ibu, perempuan ini hidupnya kalau mungkin digambarkan ini ya, kalau mungkin milih warna, mungkin wanita itu kan menggambarkan kehidupannya itu didominasi dengan warna hitam yang gelap. Karena dia tidak menemukan ada yang baik dalam hidupnya. Semua yang dia alami, semua yang dia jalani, semua yang dia temui adalah sesuatu yang begitu menyakitkan, sesuatu yang begitu negatif, sesuatu yang seakan-akan berkata bahwa rasanya tidak ada harapan untuk saya bahagia. Akibatnya Bapak Ibu, kalau di berikutnya dia memandang segala sesuatu secara negatif. Kehidupannya dipandang secara negatif, orang di sekitarnya dipandang secara negatif, bahkan orang yang mungkin dia tidak kenal sekalipun, dia merasa bahwa orang itu memandang dia dengan pandangan merendah. Ditambah pada akhirnya Bapak Ibu, kegagalan yang dia alami, perlakuan buruk membuat dia kembali bertanya, apakah saya memang dilahirkan untuk menderita, bukan untuk bahagia? Dan pada saat yang sama di dalam hatinya dia memahami dengan jelas bahwa apa yang dia lakukan membuat dia sangat berkata, aku ini tidak lain dari Allah. Semua yang aku alami menunjukkan bahwa Tuhan menghukum aku. Tuhan tidak mengasihi aku, Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan. Jadi bahwa menarik, apa yang dia alami membuat dia memiliki perasaan negatif yang kemudian mendorong dia membentuk cara dia berpikir tentang segala sesuatu, cara dia memandang dirinya sendiri, bahkan dia memandang Allah semua dengan pikiran-pikiran negatif. Dan pola hidup seperti itu, Bapak sadar atau tidak, akan membuat seseorang bisa mengalami yang namanya kekeringan. Dia tidak punya alasan untuk bahagia. Dia tidak punya alasan untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena rasanya hidupnya hanya penuh dengan beban, penuh dengan kesulitan, penuh dengan pergumulan, dan tidak ada yang baik, tidak ada alasan bagi dia untuk bersyukur. Bapak ketika saya merenungkan hal ini, saya kemudian teringat dengan seorang sahabat yang saya kenal di Semarang. Bapak dia adalah seorang penatua, seorang yang melayani Tuhan. Dia punya keluarga. Satu kali tiba-tiba dia minta waktu untuk bertemu. Singkat cerita, kami mengatur janji untuk bertemu, lalu kemudian kami bercakap-cakap, dan dia menceritakan tentang kondisi keluarganya yang sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang menceritakan kondisi pekerjaannya yang juga tidak baik-baik saja. Lalu kemudian dia berkata, Pak, boleh nggak saya didoakan? Bapak Ibu, kalau biasa dalam konseling seperti ini, ketika saya melihat bahwa seseorang terasa begitu jauh dari Tuhan, saya biasa meminta orang tersebut untuk berdoa terlebih dahulu, menceritakan apa yang menjadi harapannya. Baru saya meneguhkan, saya mendoakan dia. Sehingga seperti biasa saya meminta orang ini untuk berkata, teman saya untuk berkata, coba kamu berdoa dulu. Kamu doa dulu, nanti saya akan berdoa buat kamu. Seorang penatua, seorang yang sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun lamanya. Ketika saya minta dia berdoa, dia berkata, Pak, saya tidak berani berdoa. Saya tanya, kenapa kok kamu tidak berani berdoa? Dia berkata, Pak, saya ini orang berdosa. Tuhan tidak akan dengar doa saya. Karena Pak Surya saja yang berdoa buat saya. Kok kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Kenapa seorang penatua, seorang melayani Tuhan bisa justru berkata, Pak, saya ini orang berdosa, saya tidak layak. Dalam percakapan kami tampak jelas bahwa dia melihat semua yang dia alami sebagai hukuman dari Tuhan. Semua yang dia alami adalah bukti bahwa Allah tidak mengasihi dia, bahwa dia orang yang berdosa, dia tidak layak. Sehingga betapa saya berdoa, karena saya tahu doa saya tidak akan
Mungkin saat ini kita sedang juga berada dalam satu pertanyaan yang sama. Tuhan, kenapa saya mengalami ini? Tuhan, kenapa saya mengalami musibah ini? Tuhan, kenapa saya mengalami sakit penyakit ini? Tuhan, kenapa saya mengalami kegagalan ini? Tuhan, kenapa saya ditolak? Tuhan, kenapa jalinan cinta saya gagal? Tuhan, kenapa saya mengalami sesuatu yang buruk? Dan peristiwa-peristiwa itu tanpa sadar membuat kita menyimpan emosi negatif di dalam diri kita. Kita marah, kita kecewa, kita sedih, kita terluka, dan juga emosi-emosi negatif lainnya di dalam hati. Yang membuat kita mungkin sekarang sedang berpikir, Tuhan, saya capek hidup ini. Saya capek. Dan yang lain. Mungkin kita sedang dalam situasi seperti ini. Namun Bapak Ibu, kalau pertama nih ya, prinsipnya gini Bapak, kalau Bapak Ibu sedang mengalami begitu, yang pertama ingatlah bahwa Bapak Ibu nggak sendiri. Ada banyak orang bisa mengalami hal yang sama. Dan yang kedua, Bapak Ibu perlu sadar bahwa itu bukan tanda bahwa iman Bapak Ibu sedang lemah. Itu adalah bukti bahwa Bapak Ibu manusia biasa. Karena kenapa saya bilang itu? Karena ada banyak sekarang tokoh Alkitab yang juga sedang dalam satu situasi yang baik imannya pun juga pernah kemudian mengalami perasaan-perasaan seperti ini. Contoh paling gampang, Nabi Elia. Bapak semua tahu ya sosok Nabi Elia begitu luar biasa. Dia pernah menurunkan api dari langit, membakar korban yang dia siram dengan air. Lalu kemudian semua Nabi Baal dia hukum mati. Yang menarik adalah setelah itu, cerita berikutnya adalah dia lari dari Isabel. Di tempat yang sunyi dia berkata, Tuhan, apakah engkau ada di sini? Aku ini mau mati. Bapak Ibu, ketika saya bercermin pada sosok Elisa, saya berkata bahwa ini sebuah realitas yang bisa dialami oleh siapapun. Bahkan kalau boleh jujur, ini juga bisa dialami oleh kami para pendeta. Situasi lelah, situasi capek karena hidup tidak berjalan seperti diharapkan, karena berbagai macam reaksi respon negatif terhadap apa yang kami lakukan, tidak jarang kami pun juga mengalami perasaan yang sama. Saya ingat tahun 2004, ketika saya baru mulai pelayanan, selalu saya sekolah teologi di tempat pastori di mana saya di gereja saya melayani, gelap jam 10 malam sendirian di ruang tamu. Saya duduk di situ dan saya menangis dan berkata, Tuhan, apakah saya salah memilih cara? Karena saya katakan Bapak Ibu nggak sendiri. Dan jangan merasa bersalah, karena perasaan itu justru bukti bahwa Bapak Ibu adalah manusia biasa, manusia yang rapuh, manusia yang terbatas, manusia yang butuh anugerah Tuhan, yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan yang menarik adalah bahwa memang kita dalam situasi begitu, justru kita mau mengatakan jangan kemudian terpuruk terus. Meski itu sesuatu yang manusiawi, tapi jangan biarkan itu membelenggu hati kita. Saya justru ingin mengajak kita pagi ini untuk mencoba mengalihkan perhatian kita dari apa yang tengah kita rasakan. Mari kita coba melihat pada apa yang Kristus lakukan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan kembali Yohanes pasal 4 di berikut. Ketika Tuhan Yesus tahu wanita itu, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan. Yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah dia mencari wanita itu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat pada ayat yang keempat dari Yohanes pasal 4, di sana dikatakan bahwa pada 3 dikatakan dia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ayat 4, dia harus melintasi daerah Samaria. Bapak Ibu, ayat ini bisa dimaknai dua. Yang pertama kata harus itu berarti ini. Oh, dia mau dari Yudea ke Galilea, dia harus lewat jalan yang itu berarti jalan Samaria, gitu ya. Jadi itu kata harus, jadi nggak ada jalan lain. Tetapi di sisi lain, ketika saya merenungkan kata harus, saya kemudian juga mengatakan bahwa besar kemungkinan bukan sekedar bahwa memang dia harus melewati untuk pergi ke Galilea, tetapi yang kedua, dia mengharuskan dirinya untuk melintasi area itu karena dia tahu ada seorang perempuan Samaria yang sedang berada di dengan emosi negatif, yang sedang merasa begitu kotor, yang sedang jauh dari Tuhan, yang membutuhkan kasih Tuhan. Sehingga dia mengharuskan dirinya
ingin mencari, karena dia ingin menyapa, karena dia ingin merangkul, karena dia mengasihi jiwa itu. Karena itu dia mengharuskan diri untuk melintasi daerah itu. Yang kedua, dia bukan sekedar melihat, melintasi, tetapi kedua bagus sekali ada dia menyapa. Bapak Ibu, kalau Bapak melihat pada ayat yang ke-7 jelas di sana bahwa inisiatif percakapan dimulai dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa hubungan orang Samaria dan Yahudi nggak baik, wanita itu tidak akan memulai percakapan. Karena itu Tuhan yang berinisiatif memulai percakapan dengan wanita itu dengan kemudian meminta berilah aku air. Tuhan menyapa karena dia mengasihi. Tuhan tahu kondisi wanita itu dan dia mulai menyapa. Bapak Ibu, disapa Tuhan itu luar biasa, menghibur dan menguatkan. Tahun 2018, ketika anak saya yang nomor 2 berusia 3 bulan, anak saya harus masuk ke rumah sakit opnam selama kurang lebih 5 hari. Bapak Ibu, anak saya 3 bulan masih bayi. Dan kita semua tahu bahwa seorang bayi itu pembuluh darahnya kan begitu tipis. Tapi karena dia infeksi demam tinggi, dia harus dipasang infus. Dan kalau kita yang bekerja di bidang kesehatan, Bapak Ibu tahu bahwa memasang infus pada seorang anak bayi itu sangat sulit. Karena pembuluh darahnya kecil dan tipis. Sehingga Bapak Ibu, anak saya yang 3 bulan itu dia harus diinfus, dia itu ditusuk di sebelah tangan kirinya, nggak ketemu, nggak masuk, pindah ke tangan kanan. Ketika kemudian tangan kanan tiba-tiba sobek, sehingga kemudian justru infusnya lepas, harus dipindah di kaki kiri. Ketika kemudian itu berulang, kemudian diinfus di kaki kanan. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang anak 3 bulan diinfus, ditusuk jarum. Dia tidak tahu, dia ditusuk jarum dalam kondisi yang tidak baik karena demam. Ditusuk jarum, dia menangis menjerit. Anak saya di tempat tidur di kamar rumah sakit itu dia menangis menjerit karena kesakitan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dalam posisi seperti itu, apa yang Bapak Ibu rasakan? Saya merasa tidak berdaya. Saya merasa, saya berdoa sama Tuhan dalam hati saya, Tuhan, kalau boleh Tuhan, kurangi umur waktu hidup saya dan lepaskan anak saya dari sakit penyakit ini. Kalau boleh dan kalau bisa. Karena nggak tega. Dan Bapak Ibu terjadi bukan hanya dalam hari pertama, hari kedua terjadi begitu ketika akhirnya itu lepas infusnya dan lain sebagainya, harus diulang lagi. Saya ingat sekali Bapak Ibu, malam ketiga ketika kami berada di rumah sakit, saya baru saja menyelesaikan mimpin persekutuan sektor. Saya pulang ke rumah sakit menemani istri dan anak saya di rumah sakit. Jadi dari persekutuan sektor saya ke rumah sakit. Di situ baru saya buka pintu kamar anak saya di opnam, anak saya sedang tidur bersama dengan istri saya. Jadi satu tempat tidur, istri saya sedang memeluk anak saya di tempat tidur itu, ruangan digelapkan. Bapak Ibu, itu ingat jelas, saya ingat jelas. Itu momen di mana saya benar-benar, kalau dikatakan sebagai seorang ayah, itu berada pada titik terendah. Karena di tempat itu, di tempat hidup rumah sakit itu, saya berkata pada Tuhan, saya nggak mampu lagi seperti ini.
Tapi semua pikirannya sama ya, mesti itu setan gitu, oh didatangi setan, enggak Bapak Ibu. Itu teman saya, teman pendeta, baru juga mimpin Sultan Sektor. Dia mau jenguk nggak bisa-bisa, malam itu dia datang, dia berkata, dia kemudian datang, masuk dalam kamar, kami bercakap, dia mendoakan saya, dan kemudian dia pulang. Bapak Ibu, sejujurnya saya berkata begini, apakah malam itu anak saya langsung sembuh? Enggak, anak saya tetap sakit. Tetapi kehadiran teman pendeta ini seperti sebuah sapaan Tuhan, seperti Tuhan berkata dulu. Kan tadi kembali saya lagi doa, teman pendeta ini nggak tahu kondisi saya nggak cerita ke dia. Dia hanya berpikir dari konsultan sektor mengunjungi. Dia kemudian dari konsultan sektor, dia kemudian datang ke rumah sakit. Dia tidak tahu saya sedang berdoa di situ, dia tidak tahu saya sedang terpuruk di situ, dia tidak tahu kondisi psikologis saya, spiritual saya nggak tahu. Tapi dia datang. Dan kehadirannya seakan-akan menjadi sebuah penegasan Tuhan. Saya percaya nggak ada yang kebetulan. Saya percaya bahwa dia datang karena Tuhan memang menggerakkan dia untuk datang. Seakan-akan Tuhan berkata begini pada saya, Surya, jangan takut, kamu nggak akan sendirian. Aku ada bersama dengan kamu. Dan Bapak Ibu tahu, sapaan itu menguatkan saya. Dan membuat saya bisa yakin bahwa Tuhan benar-benar ada dalam hidup saya. Bapak Ibu, saya berkata, mujizat belum terjadi, tetapi sapaan membuktikan kehadiran Tuhan. Sapaan membuktikan bahwa dia peduli. Sapaan membuktikan bahwa dia mengasihi. Sapaan menunjukkan bahwa dia mau ada buat kita. Dan dia bukan sekedar menyapa kita, tetapi kita katakan dia pun menuntun kita sampai akhirnya kita bisa menemukan kasihnya. Menuntun kita untuk melihat betapa baiknya Tuhan, bahwa di dalam situasi yang paling buruk sekalipun Allah hadir. Di dalam situasi yang paling kelam sekalipun Allah hadir dengan tongkatnya untuk menjaga kita, untuk melindungi kita, untuk menghibur kita. Dia Allah tidak pernah jauh dari kita. Dia Allah yang ada bersama dengan kita. Bahkan di saat paling kelam dalam hidup kita, dia ada bersama dengan kita. Seringkali kita tidak bisa melihat kehadiran Allah. Seringkali kita tidak bisa melihat kebaikan Allah. Seringkali kita tidak bisa melihat campur tangan Allah dalam hidup kita. Tetapi dia menolong kita untuk melihat itu semua. Agar di tengah kekelaman hidup kita, kita bisa tetap merasakan bahwa Tuhan hadir, Tuhan dekat, Tuhan peduli, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Sehingga pada akhirnya, dalam kekelaman itu, kita mendapatkan kekuatan. Kita mendapatkan pengharapan, bukan karena masalahnya sudah selesai, tetapi karena kita tahu selama Tuhan ada bersama dengan saya, maka saya akan baik-baik saja. Dan Bapak Ibu akan dia lakukan kepada perempuan untuk menunjukkan bahwa Allah kita, Allah yang mengasihi, bukan menghakimi. Allah yang peduli, siapapun kita, Allah cinta. Meski kita penuh dengan kelemahan, meski kita penuh dengan kekurangan, meski kita mungkin penuh dengan dosa, kita sudah berulang kali berlaku tidak ada, tetapi Allah tetap mengasihi dan kasihnya tidak berubah sedikit pun pada kita. Dia tetap peduli, dia tetap akan mengulurkan tangan untuk menolong kita. Karena bagi dia, kita adalah jiwa yang begitu dicintai. Dan karena cintanya yang besar, kalau diklik, dia memulihkan hidup kita. Dia menghil, menyembuhkan luka kita. Dia menyegarkan kita kembali. Sehingga kita tidak lagi dibelenggu oleh masa lalu, tidak lagi dibelenggu oleh emosi negatif, tapi justru kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita. Karena kita tahu Allah bersama dengan kita. Dan Bapak Ibu, keyakinan itu tampak jelas pada diri perempuan Samaria. Bapak Ibu melihat pada yang ke-28 dan 29. Kalau diklik, di sana dikatakan bahwa perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Bapak Ibu menarik, awalnya dia malu, awalnya dia sendirian,
sekarang dia berani datang ke tengah keramaian untuk bercerita tentang apa yang tengah dia alami. Perjumpaan yang telah terjadi yang membuat dia berkata, mungkinkah dia Kristus ini? Wanita itu diubahkan, dipulihkan, sehingga dia tidak lagi dipenuhi rasa malu, tidak lagi dipenuhi rasa negatif, tetapi dia berani keluar, dia berani berjalan, dia berani berada di keramaian, dia berani berjumpa dengan orang, karena Allah sudah memulihkan. Dan Bapak Ibu, Allah mau melakukan hal yang sama bagi kita semua. Dia mengasihi kita seperti dia mengasihi perempuan itu. Dia mau mencari Bapak Ibu dan Saudara sama seperti dia mencari perempuan itu. Dia mau menyapa Bapak Ibu dan Saudara sama seperti dia menyapa perempuan itu. Dia mau menuntun kita sama seperti dia menuntun perempuan itu, karena dia mengasihi kita sama seperti dia mengasihi perempuan itu. Pertanyaan sekarang hanya satu. Kalau Allah mengasihi kita, apakah kita mau membuka hati menerima kasih? Yohanes 4 ayat 13-14 di sana terus berkata, barang siapa minum air ini dia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepada. Bapak Ibu, Allah mau memberikan pemulihan itu. Allah mau menyegarkan hidup kita. Dia mau. Tetapi hanya mereka yang mau meminum airnya, hanya mereka mau menerima air hidup itu, yang benar-benar akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita, kalau kita sungguh dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja dan kita ingin menjadi baik-baik saja, pertanyaannya adalah yang pertama, maukah kita membuka hidup bagi Tuhan? Membuka hidup bagi Sang Air hidup itu. Maukah kita berkata, Tuhan, hadirlah dalam kehidupanku, berkuasalah atas hidupku, aku ingin menyerahkan hidupku kepadamu dan hidup di dalam kasih. Maukah kita membuka hidup bagi Sang Air hidup itu? Dan kalau kita mau hidup, maka yang kedua, maukah kita melepas belenggu masa lalu kita? Bapak, selama kita terus menatap kepada masa lalu, maka kita tidak akan pernah punya masa depan. Hanya mereka yang menatap melepas masa lalu, hanya mereka akan bisa melangkah ke masa depan. Tapi banyak kali kita berhenti hanya melihat pada masa lalu dan tidak pernah lagi mau bisa melihat pada masa depan kita. Allah mengajak kita untuk melepas masa lalu dan menatap ke depan bersama dengan Dia. Dan ketika kita sudah melepas masa lalu, maka pertanyaan yang ketiga perlu kita jawab, apakah kita menatap ke depan bersama dengan Dia, mengikuti pimpinannya, mengikuti kehendak-Nya, berjalan dalam kebenaran. Dan kalau kita mau, maka yang keempat, ada pembaruan terjadi. Pembaruan mindset cara berpikir kita, cara kita memandang hidup kita, cara kita memandang kehidupan ini, cara kita memandang sesama kita, cara kita memandang Allah. Tidak akan ada lagi cara berpikir negatif, tetapi kita bisa memandang segala sesuatu secara positif dalam perspektif kasih Allah yang penuh dengan damai dan pengampunan. Dan kalau kita ingin bisa menjalani hidup yang memulihkan itu, maka yang berikutnya yang kelima, paling penting bagi kita juga menjadi bagian dari komunitas edukasi. Bapak Ibu, kadang-kala gereja tanpa bermaksud menghakimi, kita ini sering lebih bertindak sebagai hakim daripada sebagai saksi kasih dari Allah. Kita menghakimi orang, kita tidak jalan menghukum. Padahal Bapak Ibu, ada banyak orang yang hidupnya sudah terlalu penuh dengan penghakiman dan penghukuman, dan dia butuh uluran tangan yang memulihkan. Dan gereja dipanggil untuk menjadi uluran tangan yang memulihkan itu. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan selalu mengajar kita, kepada kita untuk tidak menghakimi atau menghukum orang, tetapi belajar untuk mengasihi. Betul Bapak Ibu, semua orang penuh dengan kelemahannya.
kita tidak ingin dihakimi, maka kita perlu belajar untuk tidak menghakimi. Memang betul ada orang yang nggak bisa dirubah dan tidak akan pernah berubah, betul. Tetapi jangan kemudian membuat kita justru jatuh dalam dosa karena kita menghakimi dan menghukum mereka. Bagian kita adalah mengasihi. Bagian kita adalah memulihkan. Bagian kita adalah menghadirkan damai. Sehingga setiap orang yang datang ke tempat ini, yang mungkin datang sebagai broken person, sebagai orang yang tidak baik-baik saja, sebagai orang yang rusak, dia bisa menemukan kedamaian, penerimaan, dan pemulihan ketika dia datang di tengah-tengah kita. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita semua merubah mindset kita dan mulai belajar mengasihi, bukan menghakimi. Mulai belajar mendukung dan menasihati, mulai belajar mendoakan, mulai belajar mempedulikan, mulai belajar memperhatikan. Dan ketika kita bisa melakukan itu, maka kita akan menjadi komunitas yang penuh dengan kasih, di mana setiap orang yang datang, mungkin mereka datang sebagai orang yang rusak, yang sedang broken, tetapi di sini mereka dipulihkan kembali karena kasih Allah yang memulihkan itu ada di tengah-tengah kita. Pertanyaan ini sekarang adalah bagaimana dengan kita? Jangan cuma sampai itu ya, wah Tuhan saya ingin disegarkan, karena jadi saya. Tapi mari kita menjadi pribadi, menjadi komunitas yang juga memulihkan dan menyegarkan orang yang datang di tempat. Mari kita lakukan pribadi semua. Semua kami mendapat mari kita teguhkan firman Tuhan ini, kita amini komunitas firman Tuhan pada saat ini dalam hidup kita, dan dengan mengikrarkan pengakuan iman Rasul yang demikian dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat duduk kembali. Mari kita bersama dengan kepala membacakan doa syafaat kita. Tuhan yang Bapa, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pagi ini. Firman yang menentukan iman kami bahwa di tengah segala situasi yang sedang kami alami, ada Allah yang senantiasa hadir sebagai sahabat yang mengasihi dan memulihkan kami. Karena itu kami membuka hati kami dan menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Pulihkan kami ya Bapa, kuatkan kami dan teguhkan iman kami. Saat ini kami coba membawa pengharapan kami pribadi demi pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, berdoa untuk studi anak-anak cucu, studi kami pun yang tolong Tuhan yang berkati. Biarlah dengan anugerah Tuhan kami boleh melakukan yang terbaik dan menerima yang terbaik dalam studi maupun juga dalam pekerjaan kami. Berkati juga untuk keluarga kami, mampukan kami untuk hidup bersama dengan berlandaskan kasih Allah, sehingga kami boleh bertumbuh bersama dan berbuah lebat bersama-sama bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami teringat juga kepada saudara kami yang sedang berduka, yaitu keluarga dari almarhum Bapak Abednego yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menghiburkan keluarga yang berduka. Biar di masa-masa sulit ini kami boleh benar-benar menjadi sebuah keluarga yang saling menguatkan, saling menghibur satu sama lain, saling mendoakan,
sehingga kami boleh kembali berdiri dan melanjutkan hari-hari kami dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Kami juga teringat kepada saudara kami yang lain yang sedang sakit, berkenan Tuhan menjamah dan memulihkan. Kami teringat kepada Bapak Matius, kami teringat kepada Ibu Sukinem, teringat juga kepada Oma Mary, juga saudara kami yang lain yang kami sebut namanya dalam doa kami saat ini. Kami mohon Bapak berkenan merawat, menjamah, memulihkan, dan kiranya dengan anugerah Tuhan boleh kembali sehat dan boleh kembali berkarya bagi Tuhan. Dan tolonglah kami semua, berikan kepada kami kesehatan, dan kiranya dengan kesehatan Tuhan karuniakan kami boleh terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin jemaatmu hingga pada hari ini, dan kami percaya Tuhan akan terus dan memimpin jemaatmu ke depan. Tiap langkah Tuhan akan tolong. Tuhan yang akan memperlengkapi jemaatmu agar boleh terus bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui jemaatmu di tempat ini, kasih Allah dinyatakan. Banyak orang boleh mendapatkan berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga untuk GKI Sidoarjo yang menjadi induk dari Bajang Baru, Tuhan yang juga tolong supaya para pendeta, para majelis jemaat, seluruh aktivis bersama dengan pengurus di tempat ini boleh seiring sejalan berkarya bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati juga untuk Bajang Belitan, dan juga pimpin dan tolong Bajang Belitan. Kami juga berdoa bersama untuk program kerja di tempat ini, Tuhan yang tolong sehingga setiap program boleh berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menolong jemaat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati juga untuk kerinduan dan jemaat menemukan tempat ibadah yang tetap, yang permanen, juga pengurusan izin, dan juga tolong sehingga semua boleh tersedia, terbuka, dan pada akhirnya jemaat boleh memiliki sebuah tempat untuk beribadah secara permanen, di mana jemaat juga boleh berkarya dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk kota Sidoarjo, Tuhan yang berikan damai dan sukacita, berkati juga kota Surabaya, berkati Jawa Timur, dan berkati juga bangsa negara Indonesia. Kami percaya mencintai Indonesia, Tuhan akan menolong Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya dalam mendengar doa kami. Karena itu kami menyerahkan setiap permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur. Adapun nas Alkitab yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 145 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Mari kita akhiri persembahan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 2 hujan berkat. Segala iso
bersyukur kalau pada saat ini kami boleh mengembalikan sedikit persembahan yang telah Kau berikan kepada kami. Berkati majelis jemaat dan pengurus yang mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan melalui persembahan ini. Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam tangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan memandang dunia. Muliakanlah Allah dalam hidupmu. Hidup kami adalah miliknya, Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Sang Air Hidup, menyegarkanmu untuk melangkah dalam siaran di gurun dunia. Roh Kudus yang memenuhi hatimu akan menyertaimu dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.